Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Benrya Saito-san Isekai di part pertamanya. Seorang pria bernama Sato yang berprofesi sebagai tukang servis saat itu telah reinkarnasi ke dunia Isekai. Ia memiliki 3 orang teman, yaitu Resla sebagai seorang kesatria, Morlock seorang penyihir, dan Lapan seorang peri. Dengan menggunakan keahlian Sato, mereka berhasil membuka sebuah pintu menuju harta karun. Akan tetapi, ketika membuka harta karun itu, ternyata isinya hanyalah monster. Setelah itu, mereka lalu beristirahat di sebuah padang rumput. Sato yang baru bergabung, kemudian diberitahu oleh Resla dan Lapan bahwa sebenarnya Morlock adalah penyihir yang hebat karena sudah berada di level 80. Bahkan sangat berbeda jauh dengan level mereka. Namun karena Morlock yang sudah tua membuat ia sering melupakan mantra sihirnya. Bahkan Morlock sering lupa titik kumpul mereka. Hingga saat akan memasuki dungeon, Morlock pernah teleportasi di tubuh golem. Bahkan saking pelupanya, Morlock pernah mendatangi mereka dan mengatakan bahwa ia ingin bergabung tim mereka. Padahal mereka memanglah sudah satu tim. Morlock juga pernah bergabung dengan pasukan Andit dan menyerang mereka. Ia melakukan itu karena ia mengira kalau dirinya telah mati. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Morlock yang punggungnya kesakitan langsung diobati oleh Lapan yang memiliki kemampuan penyembuhan. Morlock yang punggungnya kesakitan langsung diobati oleh Lapan yang memiliki kemampuan penyembuhan. Lalu, Sato yang melihat Lapan kesusahan membawa tasnya, akhirnya membuatkannya tas khusus yang bisa dipakai oleh Lapan. Sato kemudian menunjukkan alat ukur yang berasal dari dunianya. Ia juga menanyakan kepada mereka bagaimana cara mengukur di dunia Isekai. Morlock menjelaskan bahwa dahulu kala raja pertama yaitu Madarka memiliki senjata yang panjang. Dengan senjatanya itu, ia berhasil membuat 300 keturunan. Oleh karena itu, orang-orang pun menjadikan senjata Madarka sebagai alat hitung, yang mana panjangnya itu dihitung sebagai 1 Madarka. Setelah itu, mereka kemudian masuk ke dalam dungeon untuk mencari harta karun. Akan tetapi, mereka dihadang oleh sekumpulan goblin. Morlock kemudian menyuruh mereka semua mundur, dan ia akan menghabisinya dengan sihir apinya. Akan tetapi, ketika Morlock akan menghabisi para goblin itu, ia malah melupakan mantra sihirnya. Untungnya, Sato sebelumnya sudah menghafal mantra sihir Morlock. Sehingga, ia pun tahu apa kelanjutan mantra sihir Morlock dan memberitahukannya. Mereka berhasil mendapatkan peti harta karun lagi. Sato lalu mencoba membuka peti harta karun itu. Akan tetapi, setelah berhasil membukanya, Sato malah terjatuh ke dalam sebuah perangkap. Untungnya, Sato terjatuh di atas air sehingga ia masih hidup. Saat mencoba bangun, Sato melihat kakinya yang telah patah, sehingga ia tak bisa menggerakkannya dan pergi dari tempat itu. Sato merasa ia pasti tak akan diselamatkan, sebab tempat itu adalah tempat yang bebas sihir. Oleh karena itu, mantra sihir Morlock tak akan bisa digunakan untuk menolongnya. Lapan juga yang menggunakan sihir terbang tak akan bisa ke tempatnya, serta mereka tidak memiliki tali yang panjang untuk menariknya. Sato kini mulai bersedih sebab dunianya sekarang sama saja seperti dunianya sebelumnya, yang mana hanya jasanya saja yang selalu dimanfaatkan. Namun tiba-tiba saja mereka bertiga ternyata datang mencarinya. Mereka berhasil menemukan Sato dengan mengikuti aliran air itu dan menggunakan senter yang Sato berikan kepada Morlock. Kedatangan mereka membuat Sato terkejut karena sebelumnya ia berpikir teman-teman satu timnya itu pastinya tak akan datang menjemputnya. Menurut Resla, Sato sangatlah penting bagi mereka sehingga mereka tak akan mungkin meninggalkan Sato sendirian. Setelah beberapa hari, mereka kemudian pergi ke hutan untuk menangkap monster belut.
Akan tetapi Resla tak sanggup melawan monster yang berlendir seperti itu. Sehingga yang melawannya hanya Morlock, Satou, dan Lapan. Setelah mengalahkan belut itu, Satou lalu berencana untuk memakannya. Hal itu membuat mereka bertiga terkejut sebab mereka merasa kalau daging monster belut tidaklah enak. Satou pun mulai mengolah belut itu dengan memisahkan dagingnya. Setelah dipisahkan, Satou lalu membakarnya agar lemak belutnya keluar. Tak lupa juga ia menambahkan bumbu serta rempah-rempahnya. Ketika belutnya telah masak, Morlock dan Lapan ternyata sangat menyukai daging belut itu. Bahkan Resla yang sebelumnya tak sanggup melihat belut itu, kini dengan racikan Satou, ia bisa menikmati daging belut itu. Malamnya, ketika akan pergi tidur, Morlock kembali merasakan sakit di punggungnya. Lapan tak mau mengobati Morlock karena tak memiliki uang lagi. Yang akhirnya Satou pun membayarkan biaya pengobatan Morlock. Satou kemudian menanyakan kepada Resla mengapa Lapan sangat terobsesi dengan uang, padahal mereka selalu membagi rata harta yang mereka temukan. Namun ia masih juga meminta bayaran kepada mereka. Resla lalu mengajak Satou pergi melihat apa yang sedang dilakukan Lapan, yang mana saat itu Lapan sedang mempersembahkan uangnya kepada Dewi Bulan. Lapan adalah peri cahaya yang dikutuk oleh Dewi Bulan. Jika mereka tidak mempersembahkan koin kepada Dewi Bulan, maka tubuh mereka semakin lama akan semakin mengecil. Sebelumnya, Lapan memiliki ukuran yang lebih besar ketika Resla pertama kali bertemu dengannya. Ras dari Lapan, yaitu peri cahaya, awalnya tinggal di bulan. Akan tetapi, karena kecantikan mereka, Dewi Bulan murka dan marah, sehingga melempar mereka ke bumi dan mengutuknya. Untuk itulah, Lapan terus mengumpulkan koin agar tubuhnya tidak terus mengecil. Satou lalu mengatakan agar jatah harta karunnya sebaiknya diberikan saja semua kepada Lapan. Namun, menurut Resla, Lapan pasti tak akan menerimanya karena harga dirinya yang tinggi. Hingga esoknya, ketika mereka masuk ke dalam dungeon untuk berburu harta karun, Satou pun meminta agar Lapan memberikan sihir perlindungan dan ia akan membayarnya. Setelah membuka peti itu, Satou dan Resla malah terhisap dan dikirim ke lantai bawah. Menurut Resla, Morlock dan Lapan pasti masih berada di tempat awal mereka, sebab mereka berdua itu memiliki ketahanan tinggi terhadap sihir. Sehingga kecil kemungkinan mereka berdua juga akan dipindahkan ke lantai bawah. Resla dan Satou akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh golem yang terbuat dari besi. Resla mengatakan jika nantinya ia kalah, ia ingin agar Satou harus melarikan diri. Ia kemudian mulai menyerang golem itu untuk mengulur waktu. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan Resla sama sekali tidak berdampak. Malahan, Resla yang dibuat terpojok oleh golem itu. Tak ingin menjadi beban, Satou lalu memanjat ke atas kepala golem itu. Ia pun langsung menyiram golem tersebut menggunakan bahan yang sudah ia buat, sehingga membuat golem itu menjadi lunak dan akhirnya bisa dipotong oleh Resla. Akan tetapi, Satou yang tertangkap oleh golem itu harus mengalami luka yang sangat parah. Resla sangat panik karena melihat Satou yang akan tewas. Jika Satou tewas, maka akan sulit untuk membangkitkannya lagi. Resla kemudian mengingat perkataan dari Morlock mengenai bahan sihir yang ia dapatkan, yang mana bahan sihir itu ternyata bisa menyembuhkan luka yang sangat parah. Namun, barang tersebut sangatlah sulit didapatkan, sehingga Resla harus memikirkan baik-baik jika akan menggunakannya. Resla yang tak ingin kehilangan Satou, tanpa pikir panjang, langsung menggunakan bahan itu kepada Satou. Saat tersadar, Satou ternyata telah pulih seperti sebelumnya. Lapan dan Morlock juga kini sudah bersama mereka. Satou mengira bahwa mereka berdua yang telah menyembuhkannya. Akan tetapi, Lapan menjelaskan bahwa sebenarnya yang menyembuhkan Satou adalah Resla.